Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3166. Meskipun Claire sangat sibuk baru-baru ini, dia merasa sangat memuaskan. Meskipun dia telah bekerja selama bertahun-tahun sebelumnya, dia telah bekerja di grup Wilson sebelumnya. Tidak hanya dia harus dibutakan oleh wanita tua itu, dia juga terus-menerus diperas oleh sepupunya. Pekerjaan semacam itu sangat canggung dan sulit dilakukan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Sekarang dia bekerja untuk dirinya sendiri setelah memulai bisnisnya sendiri. Dia secara alami dapat menyapu kabut sebelumnya. Dan sejak awal bisnisnya, dia telah menerima banyak dukungan dan bantuan dari Emgrand Group. Oleh karena itu, dia secara bertahap menemukan rasa sukses dalam karirnya dan merasa energik setiap hari dengan rasa kepuasan dan pencapaian. Adapun Jacob, dia telah membuat kemajuan besar dalam asosiasi kaligrafi dan lukisan baru-baru ini. Dia sekarang adalah wakil presiden eksekutif asosiasi kaligrafi dan lukisan, orang kedua dalam standar, dan memiliki sedikit ketenaran dan pengaruh di kalangan kecil. Dia dengan senang hati memperkenalkan kepada keluarganya. Baru-baru ini, Aurous Hill City kami secara aktif membangun citra kota sejarah dan budaya. Pemkot telah mengalokasikan banyak dana untuk mendukung bidang budaya. Karena itu, Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi saya baru-baru ini mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Dengan subsidi dan bantuan pemerintah, Asosiasi Kaligrafi dan Lukis kita bukan lagi sekedar kelompok kepentingan non-pemerintah berbasis hobi, tetapi telah menjadi organisasi amal non-pemerintah semi-publik dan semi-swasta. Apalagi dalam subsidi khusus dari pemerintah ini, seluruh staf tetap Himpunan Seni Lukis dan Kaligrafi diberikan gaji yang lumayan. Di masa depan, saya juga akan memiliki gaji tetap di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Elaine bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Anda sudah mulai membayar Anda sekarang?" Jacob berkata dengan ekspresi arogan, "Tidak hanya membayar tetapi juga banyak hal lainnya." Setelah itu, dia berkata lagi, "Lihat, sebagai wakil presiden eksekutif, mulai bulan ini, gaji pokok bulanan saya adalah 12,000 yuan, yang merupakan tertinggi kedua di seluruh asosiasi lukisan dan kaligrafi kita setelah presiden." Kemudian, Jacob berkata lagi, "Ini hanya gaji pokok yang diberikan kepada kami oleh Aurous Hill City. Faktanya, banyak perusahaan swasta baru-baru ini ingin mengambil bisnis pengembangan budaya, jadi mereka juga menyumbangkan banyak dana untuk asosiasi kami. Mereka memiliki banyak perjodohan dan sumber daya. Asosiasi kami telah berturut-turut melakukan banyak kegiatan melukis dan kaligrafi baru-baru ini, jadi kami akan sangat nyaman dalam beberapa hari mendatang." Bab 3167. Elaine buru-buru bertanya, "Lalu kamu bisa menghasilkan uang bahkan jika kamu bekerja sama dengan perusahaan swasta?" "Tentu saja." Jacob segera berkata, "Perusahaan swasta memiliki sponsor mereka sendiri, dan setiap acara akan memberi kami beberapa biaya konsultasi transportasi." Saya mendengar ketua PI menghitungnya. Jika 2 acara diadakan seminggu, dan kita semua hadir, diperkirakan kita bisa mendapatkan antara 3,000 yuan hingga 5,000 yuan untuk sebuah acara. Sial. Elaine berkata dengan terkejut, "Bisakah satu acara menghasilkan begitu banyak?" "Itu akan menjadi 2 pertandingan seminggu, 8 pertandingan sebulan, dan 3,000 yuan per game, yang berarti lebih dari 20,000. Dengan gaji pokok, apakah tidak mungkin menghasilkan lebih dari 30,000 sebulan?" "Ya." Yakub mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dulu saya bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang suka menjadi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam berbagai asosiasi dan perkumpulan yang tidak dibayar. Berpikir bahwa mereka semua mencari ketenaran dan wajah, tapi sekarang aku mengerti. Ternyata masih banyak cara di dalamnya, dan jika dilakukan dengan baik, akan ada banyak ruang untuk untung." Elaine tiba-tiba menjadi tertarik, menatap Jacob, dan bertanya dengan nada menyanjung, "Jacob, ketika kakiku sembuh, bisakah kamu memasukkanku ke dalam asosiasi kaligrafi dan melukismu? Atur pekerjaan paruh waktu dan beri saya gaji. Jika ada kegiatan, saya juga bisa mengikutinya. Lagi pula aku menganggur di rumah." Berbicara tentang ini, dia menyentuh kaki kanannya dan menghela nafas. "Hei, aku terlalu menderita hampir sepanjang tahun. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tinggal di rumah dan mengangkat kaki saya, tetapi itu membuat saya merasa bosan." Jacob terkejut dan buru-buru membujuknya. "Oh, asosiasi kita sudah lama berhenti merekrut anggota baru. Baru-baru ini, ada lusinan orang yang ingin mengantre dan menunggu wawancara dan pembelaan. Anda tidak tahu banyak tentang seni lukis dan kaligrafi. Jika Anda ingin saya mengatakannya, jangan lemparkan itu.
Bukankah tidak apa-apa untuk tinggal di rumah dengan damai? Ketika kaki Anda siap, Anda bisa berjalan-jalan atau bepergian. Sederhananya, dia berpikir bahwa dia telah mengejeknya untuk waktu yang lama. Pelacur ini sekarang ingin bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan? Apakah dia pikir dia gila? Namun, dia tahu betul bahwa saat ini, ketika dia marah, dia harus pergi ketika dia mengatakan hal-hal seperti itu, jadi dia hanya bisa membujuknya. Namun meski begitu, dia masih sedikit tidak puas, dan dengan dingin mendengus. Apa? Apakah Anda membenci saya? Anda dapat bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan sebagai wakil presiden eksekutif, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota? Jangan pikir aku. Saya tidak tahu siapa Anda, wakil presiden eksekutif. Bukankah itu karena menantuku yang baik? Jika tidak, 3 tongkat Anda tidak dapat menunjukkan karakter, dan Anda akan lama terjepit, menunggu di pintu Institut Kaligrafi dan Kaligrafi. Ini bukan giliran Anda, tetapi seekor anjing untuk menjadi wakil presiden. Wajah Yakub memerah tiba-tiba, dan dia berpikir dalam hati, pelacur ini benar sekali. Saya hampir terjepit di awal. Untungnya, Charlie memberi saya banyak wajah. Ketika PI melihat Tuan Orvel memperlakukan saya dengan hormat, dia bergegas menyanjung saya, dan kemudian memberi saya posisi wakil ketua eksekutif, tetapi kata-kata Elaine terlalu jelek, anjing macam apa yang menjadi wakil presiden di asosiasi? Saat dia berpikir, Elaine melihat bahwa dia diam, dan segera berkata, karena kamu tidak mau membantuku, aku akan meminta menantuku yang baik untuk membantu. Mungkin nanti saya bisa bergabung. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi cerita yang bagus untuk menyebarkan file suami istri. Sfinkter ketakutan Jacob hampir hilang kendali. Dia tahu kemampuan Charlie. Jika Charlie benar-benar berbicara, tidak akan sulit untuk menempatkan Elaine sebagai wakil ketua. Dalam hal ini, jika dia menghantuinya setiap hari, dia akan berakhir, dan tidak akan ada kesempatan untuk berkembang dengan making. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Oh, istriku, kamu mengatakan bahwa karirku sedang naik. Jika mereka tiba-tiba menemukan hubunganmu denganku, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya? Bukankah mereka akan menganggapnya sebagai nepotisme? Jika Anda benar-benar mendukung tujuan saya, Anda harus mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan." Berbicara tentang ini, dia melihat ekspresi Elaine menjadi jelek, dan segera melambaikan tangannya, mengertakkan gigi, dan berkata, "Dengan cara ini, kamu tidak harus datang ke asosiasi di masa depan. Saya akan memberi Anda setengah dari gaji saya. Anda dapat membelanjakannya untuk apapun yang Anda inginkan." Begitu Elaine mendengar tentang uang itu, matanya berbinar, dan dia berkata, "Tidak. Anda harus menyerahkan semua gaji Anda kepada saya." Yakub mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, hampir tidak mengatakan sepatah kata pun. Oke. Bab 3168. Awalnya, keluarga itu dengan senang hati menunggu kedatangan jam 12, tetapi Jacob tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menahan suasana hatinya dan menunjukkannya, dan Elaine akan mengambil semua penghasilannya di masa depan. Sementara dia patah hati jauh di dalam hatinya, dia juga mulai merenungkan mengapa dia berulang kali jatuh di depannya. Dia menemukan bahwa Elaine memiliki kemampuan ini. Tampaknya pendekatan yang berpikiran sederhana, hanya mengandalkan energi tak tahu malu dan kekerasan, pada kenyataannya, dia selalu dapat menemukan titik paling akurat dalam dirinya, pegang dan pegang erat-erat sekaligus. Memikirkan kembali kehidupan pernikahan selama lebih dari 20 tahun, dia merasa putus asa. Selama lebih dari 20 tahun, dia gagal menang di depan wanita ini dan telah dimakan olehnya selama setengah hidupnya. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Melihat Jacob, Charlie sedikit sedih, sementara Elaine terlihat sombong dan menghela nafas dalam diam. Dia semakin merasa bahwa ayah mertuanya tidak dapat menopang tembok dengan lumpur. Pria parubaya yang pemalu dan penakut ini memiliki kemampuan yang terbatas, pemikiran yang terbatas, dan tidak dapat menyembunyikan hal-hal di dalam hatinya, dan dia sangat mudah untuk berpuas diri. Masalah yang lebih besar adalah dia selalu kekurangan keberanian. Menurut pandangan ini, mimpi buruk istrinya tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini baginya. Claire juga memperhatikan bahwa ayahnya mengalami depresi, dan dengan cepat berpaling dari topik pembicaraan, dan berkata kepada Charlie. "Ngomong-ngomong, ibu mengatakan bahwa ketika kakinya membaik, dia ingin kamu membawanya ke pengalaman berperahu pesiar. Saya tidak tahu apakah itu tidak nyaman bagi Anda?" "Ini nyaman." Charlie setuju dengan santai, dan berkata, "Ketika kaki ibu lebih baik dan cuaca lebih hangat,
mari kita pergi ke laut. Ketika Elaine mendengar ini, alisnya langsung senang, dan dia terus berkata, "Oh, itu sangat bagus. Saya sudah sangat tua, tetapi saya belum pernah naik kapal pesiar pribadi." Elaine yang bahagia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ayo berlayar ke laut. Bisakah kita pergi jauh-jauh ke selatan dan pergi ke Pulau Selatan untuk berkeliling?" Charlie mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Itu tidak jauh dari muara ke Laut Cina Selatan. Maksimal, hanya 2,000 kilometer. Jika Anda berada di kapal pesiar, Anda bisa tiba paling lama dalam 2 atau 3 hari." Bab 3169. Elaine tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertepuk tangan dan berkata, "Bagus sekali. Saya belum pernah ke Laut Cina Selatan." Pada musim dingin beberapa tahun yang lalu, Nyonya Wilson pergi ke Laut Cina Selatan untuk menghabiskan musim dingin di laut. Tapi dia hanya membawa Noah setiap kali bersama keluarganya dan tidak pernah membiarkan kami mengikuti. Ketika saya memikirkannya, saya menjadi marah. Setelah berbicara, dia mulai mengeluarkan ponselnya dan mempelajari tempat-tempat indah dan makanan lezat yang terkenal di wilayah itu. Keluarga itu mengobrol dengan bebas, dan waktu terus berdetak hingga pukul 12 pagi. Pukul 11.59 malam, Claire mulai mengeluarkan ponselnya untuk menghitung detik tanpa suara. Tepat pukul 12, dia meletakkan ponselnya dan berkata lembut kepada Charlie yang duduk di sebelahnya, "Suamiku, ini jam 12, selamat ulang tahun untukmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih, istri." Elaine juga buru-buru bergabung, "Selamat ulang tahun, menantuku yang baik. Ibu mendoakanmu kekayaan dan keberuntungan besar di masa depan." Yakub sedikit tertekan, tetapi masih bersorak dan berkata, "Charlie, ayah mengucapkan selamat ulang tahun untukmu, setiap tahun yang kamu miliki hari ini, dan setiap tahun kamu memiliki hadiah yang kamu inginkan." Charlie berterima kasih kepada mereka semua satu persatu, dan telepon mulai bergetar terus-menerus, menerima lusinan pesan teks dan teks WeChat berturut-turut. Dia menyalakan telepon dan melihat bahwa banyak teman mengirim pesan berkat kepadanya pada saat ini. Tak perlu dikatakan, Ishak, Orvel, dan Kingang, Warnia, Auswe, Zofia, Elsa, Doris, dan Anako juga mengirim ucapan selamat dan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Selain itu, Bapak Philip dan istrinya, Leona dan Ziu ibu dan anak, Polar dan Melba, ayah dan anak juga mengirimkan pesan berkah dan harapan baik. Charlie tidak menyangka bahkan Wendy mengirim pesan teks berkat dan berterima kasih padanya karena telah membantunya selama ini. Namun, satu-satunya orang yang paling tidak diharapkan Charlie adalah kakeknya Zhongquan. Bahkan lelaki tua ini tetap terjaga sampai jam 12 dan mengirim pesan tepat waktu untuk mengucapkan selamat ulang tahun, tapi Charlie tidak mengharapkannya. Dan bibinya, Cynthia, yang telah menderita di depannya, juga mengirim pesan, mengucapkan selamat ulang tahun, dan sekaligus meminta maaf atas tindakannya sebelumnya, berharap dimaafkan olehnya. Claire terkejut melihat bahwa Charlie terus-menerus menerima banyak pesan. Dia tidak melihat isi informasinya, dan hanya menebak bahwa orang yang mengirim permintaan adalah pelanggannya. Bab 3170. Elaine, yang duduk di seberang, melihat bahwa Charlie terus-menerus menerima berbagai pesan, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan emosi, "Oh, menantuku tersayang, popularitasmu benar-benar bagus sekarang. Ada begitu banyak orang yang terus sampai jam 12 untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Mereka semua harus menjadi pelanggan Anda, jadi sepertinya bisnis Anda tahun ini pasti akan lebih baik dari tahun lalu." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Sebenarnya, mereka semua adalah pelanggan lama. Hanya saja mereka telah berteman denganku setelah waktu yang lama." Dengan itu, dia menjawab terima kasih satu persatu kepada semua orang yang mengirim pesan. Bahkan jika itu adalah Cynthia, dia dengan sopan membalas 2 kata terima kasih. Setelah itu, dia berkata kepada Jacob dan Elaine, "Orang tua, ini terlalu dini. Silakan kembali ke kamar Anda dan istirahat." Elaine mengangguk dan menguap, "Oh, aku benar-benar sedikit mengantuk. Saya tidak tahan pada usia ini." Setelah berbicara, dia menoleh ke Yakub dan berkata, "Bantu aku dan bawa aku kembali ke kamar." Jacob tidak berani mengatakan apa-apa, dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, dan menemaninya masuk ke dalam lift. Melihat mereka berdua memasuki lift, Claire mau tidak mau bertanya pada Charlie, "Suamiku, apakah menurutmu orang tuaku bisa pulih seperti semula?" Charlie terkekeh 2 kali, siapa yang bisa benar tentang hal semacam ini? Claire bertanya dengan suara rendah. "Bagaimana situasi antara ayah dan bibi Making? Terakhir kali ayah menangis begitu banyak di dalam mobil,
Aku terlalu malu untuk bertanya kepadanya tentang hal-hal ini. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, saya belum mengetahui masalah ini baru-baru ini, tetapi saya merasa bahwa saya akan segera melihat hasilnya. Claire bertanya dengan gugup, suamiku, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kamu akan segera melihat hasilnya? Charlie memikirkan Pollard, dan berkata dengan tenang, aku masih belum bisa mengatakan ini, tapi jika ada hasilnya, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Claire mengangguk tak berdaya. Kalau begitu,